Iyalah. Itu ada dampak ekonominya bagi masyarakat. Iya. Itu bisa tekan sekolah lah. Bisa tekan. Dan pakai botol. Lain aman Pak. Jika yang tidak. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang kita laksanakan. Iya. Akan datang maksudnya lebih banyak duit peti limbah atau duit limbah daripada minyak. Iya. Contoh. Iya. Di Musa tadi, di limbah padat tadi. Iya. Yang pertama untuk Musa tanaman sayur mayur, cabai apa segala macam. Nah, itu ada contohnya di foto-foto di Kabungawa. Iya. Dan kedua untuk pakan ternak ya. Untuk pakan ternak itu ya leh. Itulah hasil penelitian dari Balitro. Proteinnya berapa? Kalau nggak salah protein itu dari daun serewangi itu adalah 7. Iya. 7 sampai 8 kalau nggak salah ya. Itu hasil penelitian Balitro. Iya. Itu baru hasil penelitian Balitro. Dampak positifnya terhadap sapi apabila sapi memakan daun serewangi, itu aromanya berkembang dalam pari. Iya. Apa saja jenis apa saja cacing dalam pari itu keluar. Iyalah. Nah itu. Yang kedua keringat sapi tadi bau sarai. Itu tidak ada tempilih atau nyamuk yang keluar di darah. Kemudian tentu faktornya aromanya tentu berubah pada yang biasa. Dan kemudian ada juga dari kawan peneliti cerita apabila 6 bulan sapi makan daun serewangi sebagai pengganti hijauan, kalau lado ampas tahu segala macamnya, itu aroma dagingnya akan harum. Tapi awalnya coba, ada itu ambo tidak ada terana. Itulah manfaatnya. Nah, itulah dasar ambo mengecen bahwa duit limbah akan lebih banyak daripada duit minyak. Itu baru limbah padat. Limbah cair. Nah, lamu jubuan untuk tanaman, untuk padi sedang dimakan manci, bisa berhenti langsung. Dengan hanya hidrosol minyak serewangi, bukan minyaknya. Air tuh. Kalau kita penyelingan serewangi 1 ton, sampai minyak 8 sampai 10 kilo. Tapi kalau air itu 500 liter. Tapi itulah non hidrosol anti hama tanaman. Sayang itu pada alumni masyarakat yang menyampaikan itu hanya awak. Tidak ada pihak-pihak lain yang menyampaikan, tidak ada. Pada itu ukurannya tidak ada, legalitasnya tidak ada, hasilnya tidak ada. Sementara kita malek itu di lapangan. Kopadi sedang memanci di Sempro Jaya Sarai, berhenti mancing makan. Itu lab awak. Buat tarangan itu satunya kan. Tinggal bertanya lah kalau bukan. Setahu PD apa kandungan di dalam hidrosol serewangi. Orang yang satu kan. Dengarlah. Pertanyaan itu yang saya dulu Prof. Saya sudah bilang tadi, ilmu saya atau tidak. Datang inovasi dari Tuhan, datang juga ilmu dari pelatih-pelatih senior kami, bapak kayak bapak, gitu kan? Itu kami cerna, gitu. Kami cerna. Kemudian kami praktekkan. Kalau berhasil, saya kasih tahu teman. Nggak berhasil, saya diam. Itu kan. Nah, mengenai pertanyaan Bro, apa kandungannya itu tugasnya Bro, bukan tugas saya. Itu punya ilmu, punya sarana, punya dana, segala macam. Itu bukan tugas kami. Tugas kami bukti di lapangan. Nah, mari kita kombinasikan ini. Jadi sampai hari ini lah ada jenis model pestisida alami yang diproduksi dari sarai. Lada. Jadi sampai ke pupuknya. Pupuk alami. Cuma awal gini tuh ada 2 kategori pestisida alami atau yang organik dari serewangi. Apabila untuk pra atau antisipasi penyerangan hama, cukup air saya. Dengan dosis 3 sampai 5 liter per teng air. Per 20 liter. Per 5 balai atau 20. 5 balai. 3 sampai 5 liter. Itu bentuk kita meracun biasa 2 kali seminggu. Mandi aja jadi sarai itu bawang tuh lebah tuh segala macam. Nah, apabila ada serangan, baru kita pakai minyak. Nah, minyaknya ada rumusnya sekian baksen per liter air hidrosol. Nah, kemudian diratakan dengan apa supaya menyatu minyak campur.
itulah lah kesulitan. Jadi itu kita sedang uji coba mana gini, malahan lah di Bali orang kan, kebetulan ya sedang habis. Nah itu, jadi ada orang minta, Ben racun dari Serewangi Pak, Ben. Tanya, lado serang nama lu, dia sedang ada serang nama, baru mau lagi minyak. Membuat buku tentang konsep kearifan lokal menghadapi berbagai kondisi termasuk COVID. Iya, termasuk corona kan. Termasuk corona. Jadi Patang Cilau, jadi aku sudah menulis buku Patang Pak, buku judul konsep kearifan lokal itu Cilau. Buat buku luar biasa Bu ya. Tolong buat Cilau yang pembahasannya tentang kearifan lokal. Sebenarnya gitu Bu, kamu kok dapet jangan sebatas buku. Kamu berharap bagaimana kita melahirkan produk. Iya, produknya lah itu. Produk, setelah produk bagaimana Ikogo membudaya di masyarakat Bali. Tadi aku jadi mau tak kaji tadi penjelasan Pak tadi kan, bagaimana pengalaman lapangan itu sendiri dipraktek ke Bali. Dan bukan itu kesimpulan dia. Setelah mau jadi pegawai 36 tahun. Aku kata petani. Dalam keadaan petani dan mau kerja. Itu sampai ke istana ada tanggapan kuat. Aku kan orang berhubung kan. Kalau orang LAJ dulu kan gak bangke gilik-gilik di bawah kan. Pakai sepatu ular, pakai pawayam lah. Nah, sampai ke sana. Tapi dia tanggapan kuat sampai ke sana. Namanya dokter-dokter kan. Jadi ambo raja tadi kan banyak kawan-kawan di daerah Natuna. Baik sih, jangan terlalu terbuka lah. Kami itu kan. Pak, bos, saya ini udah tua. Masa muda saya barangkali ya agak kelabu atau hitam lah. Gimana dengan berbuat kayak gini? Ya kalau nggak mau putih ya sekitar abu-abu lah. Dan itu kan? Aduh, ini luar biasa nih gaji itu kan? Jadi kamu sampaikan, Iko hasil bukan analisa tapi praktekmu di lapangan. Tapi BAA menjadikan sebuah program tentu terkait juga berbagai pihak. Kalau tidak ada legalitas hasil penelitian, kalau pemerintah ini kau baru bisa hanya membuat program mengucurkan dana, ada legalitasnya terukur. Kemudian kan? Tentu perlu kerjasama di perguruan tinggi. Itu semua konsep Pak tadi kan limbah Iko sendirian lah luar biasa sebenarnya kalau saya ada kelola gitu kan. Itu timbul, saya ada limbah tempat ini. Bukan tuh, itu contoh ya kan. Itu apa? Ayo. Sejengkal tanah kita tanami agar kita tidak kufur limbah. Demikian. Lah mau ngeling-ngeling orang di apa tuh? Itu jelek kan tiada lahan yang tak bisa menghasilkan. Jadi sejelek apapun tanah dan kebetulan usaha yang paling minim resiko asal terbuka lebar adalah minyak sarai, minyak suri. Tapi yang menarik di Kota Solo itu sih Pak, memang perhatian pemerintah jauh berbeda dari kota-kota lain gitu kan.